Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat ini kita bersama-sama melaksanakan persekutuan keluarga di rumah kita masing-masing. Dan secara khusus persekutuan kita pada saat ini juga kita lakukan di dalam rangka melakukan persiapan, di mana pada minggu yang akan datang kita bersama-sama akan menghadiri undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan mengambil saat teduh. Ibadah kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali persekutuan kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 17, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mugi rawuh duh Gusti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kita berdoa, kita menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini kami bersama dengan anggota keluarga kami, masih Engkau berikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Tetapi kami adalah manusia yang belum bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan tersebut. Yang itu nyata melalui sikap tingkah laku, perkataan pun juga tindakan kami, yang seringkali masih belum berkenan di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini dengan segala kerendahan hati, di dalam persekutuan keluarga kami menyerahkan segala keterbatasan hidup kami, dosa dan juga kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami belum bisa mengasihi sama kami dengan segenap hati kami, mengasihi pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami pun juga keluarga kami. Terlebih ketika di dalam hidup kami belum bisa mengasihi Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami memohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga melalui pengampunan yang boleh Engkau nyatakan bagi kami bersama-sama
Engkau layakkan dan Engkau pantaskan menghadap ke tahta-Mu yang suci dan kudus. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama nyatakan penyesalan serta dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 44. Kita pujikan baitnya yang pertama dan kedua, Aku wong kang dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 46 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang baik, Allah yang senantiasa memaafkan segala dosa dan kesalahan kami, para manusia yang lemah dan terbatas ini. Dan pada saat ini pengampunan Tuhan juga akan Kau nyatakan melalui sapaan firman Tuhan, yang itu menjadi sumber kekuatan dan tuntunan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, urapi kami dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Sehingga firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami, dan kami pun juga bisa melakukannya di dalam hari-hari kami. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kejadian pasal 46 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh, yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana.
Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anaknya dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang berusaha melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita sambut pembacaan firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 194, baitnya yang pertama, Kitab Suci Kang Adi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang menjadi nats kita, pada saat ini saya ambil ayatnya yang ketiga dan keempat yang demikian. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, semua orang tentunya tidak akan merasa betah jika diminta untuk tinggal di sebuah rumah yang keadaannya tidak aman. Setiap orang pasti akan merasa tidak betah ketika orang tersebut diminta tinggal di suatu tempat atau di sebuah rumah yang tidak nyaman atau mungkin bisa membahayakan kehidupannya. Jangankan dipersilahkan tinggal secara gratis, bahkan dibayar pun mungkin juga tidak mau. Sebab memang pada dasarnya tidak ada manusia yang senang berada dalam keadaan yang tidak baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hal yang sama pun juga dialami oleh Yakub dan seluruh keturunannya yang pada waktu itu ada di Kanaan. Itu adalah situasi dan konteks yang terjadi di dalam bacaan kita kali ini tadi. Pada waktu itu, Kanaan sedang dilanda kelaparan yang begitu amat dahsyat. Bahkan di dalam teks kalau kita membaca ke perikop yang sebelumnya, tidak hanya dikatakan di Kanaan, tetapi di seluruh bumi itu mengalami kelaparan yang begitu dahsyat. Sehingga Yakub menyuruh anak-anaknya untuk mencari gandum atau makanan agar mereka bisa bertahan hidup. Nah, di manakah mereka mencari? Mereka mencarinya di Mesir. Hal tersebut bisa kita lihat pada pasal 42 ayatnya yang pertama. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekalipun mereka mendapatkan cadangan atau pasokan makanan dari Mesir, ternyata hal itu pun juga tidak membuat kehidupan mereka merasakan aman dan nyaman.
Karena apa? Karena makanan yang mereka beli atau mereka upayakan dari Mesir itu lambat laun akhirnya habis. Sehingga di dalam bacaan tadi juga dikatakan bahwa para anak-anak Yakub ini tidak hanya datang sekali ke Mesir. Mereka harus kembali lagi ke sana untuk mencari gandum. Bahkan oleh karena hebatnya kelaparan yang terjadi, Yakub dan keturunannya itu pindah. Yakub dan keturunannya meninggalkan Kanaan menuju ke tanah Mesir agar mereka bisa mempertahankan kehidupannya. Mereka pindah dari tanah perjanjian menuju ke tanah Mesir karena memang di Mesirlah itu tersedia banyak cadangan makanan atau gandum. Dan selain itu, memang secara pribadi Yakub pun juga menginginkan agar ia bisa bertemu dengan putranya yang bernama Yusuf. Yang kita ketahui bersama bahwa Yusuf ini adalah salah satu dari anak-anak Yakub yang dijual ke seorang saudagar hingga pada akhirnya ia berada di Mesir. Dari sini Bu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa melalui perpindahan atau kepindahan seluruh bangsa Israel ke Mesir, yaitu Yakub dan anak-anaknya, di sanalah Allah menunjukkan kasih pemeliharaannya bagi umat pilihannya. Di dalam ayatnya yang ketiga tadi dikatakan bahwa sekalipun mereka adalah pendatang di tanah Mesir, Allah menjanjikan akan menjadikan mereka sebagai sebuah bangsa yang besar. Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Artinya di dalam atau di tengah keadaan yang berbahaya, Allah tidak pernah tinggal diam. Allah tetap mewujud nyatakan kasih pemeliharaannya atas umat yang dikasihinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, situasi yang berat, situasi yang berbahaya, yang mengkhawatirkan itu juga pernah dialami oleh gereja Kristen Jawi Wetan. Khususnya pada saat penjajahan bangsa Jepang yang begitu amat kejam. Yang mana penjajahan Jepang tersebut membuat tidak sedikit pendeta GKJW yang ditahan, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan ada juga yang meninggal karena dianggap sebagai antek-anteknya orang Belanda. Sehingga para pendeta GKJW ini ditangkap, ditahan agar mereka itu tidak bisa memimpin umat atau warga Kristen, warga GKJW pada waktu itu. Karena para penjajah Jepang menganggap bahwa keberadaan mereka ini membahayakan. Mereka dianggap sebagai anteknya Belanda. Dan hal ini hampir dan nyaris membuat GKJW itu hilang dan lenyap. Akan tetapi seperti apa yang menjadi kesaksian firman Tuhan, bahwa Allah ini mencintai GKJW. Karena GKJW ini adalah gereja milik Allah, bukan gereja miliknya manusia, apalagi miliknya pendeta. Karena ini adalah milik kepunyaan Allah, maka GKJW ini dijaga dan dilindungi. Sehingga kita ketahui bersama, pada akhirnya Jepang menyerah dan kalah. Jepang tidak lama menjajah Indonesia. Dan dengan keadaan yang seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sehingga pada tanggal 5 Agustus tahun 1946 itu dilaksanakan ibadah perjamuan kudus di Mojoarno sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Allah atas gereja kepunyaannya, gereja miliknya, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan pada saat ini kita bersama-sama pada akhirnya setiap bulan Agustus melaksanakan perjamuan kudus di dalam rangka memperingati hari pembangunan GKJW atau yang biasanya kita kenal sebagai
bulan pembangunan GKJW. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tidak hanya pada kehidupan Yakub dan juga Gereja Kristen Jawi Wetan. Di dalam kehidupan kita saat ini pun juga demikian. Tentu kita juga pernah merasakan keadaan yang tidak nyaman, susah, bahkan menghadapi situasi yang sulit dan berat. Namun berdasarkan kisah Yakub dan bagaimana wujud nyata kasih pemeliharaan Allah atas gereja miliknya, yaitu GKJW, kita bersama-sama diajak untuk percaya bahwa di tengah keadaan yang berat pun Allah pasti akan memelihara kita, karena kita adalah umat yang dikasihinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita nyatakan ucapan syukur tersebut senantiasa di dalam hari-hari kita. Dan secara khusus marilah kita mengucapkan syukur yang itu kita nyatakan dengan kesiapan dan kesungguhan hati kita, yang mana pada hari Minggu esok tanggal 2 Agustus dan tanggal 9 Agustus akan dilaksanakan perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan hati kita sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Allah, kesungguhan hati kita untuk menerima undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus hari pembangunan GKJW. Marilah kita mempersiapkan jiwa dan raga kita dengan sungguh agar kasih Allah semakin nyata diberikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, setiap orang itu mungkin dapat lari dari pergumulan dan permasalahan yang dihadapinya. Tetapi kita harus ingat bahwa sumber pertolongan yang sejati itu datangnya hanya dari Allah saja. Oleh sebab itu, kalau kita ingin lari, ya larilah hanya kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 170 baitnya yang pertama, Lubering berkah sing Gusti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan hati kita di hadirat Tuhan. Kita memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Kami menghadap ke hadirat Tuhan, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang maha kuasa, Allah yang senantiasa memelihara dan mewujud nyatakan cinta kasih-Nya bagi umat-Nya yang dengan sungguh setia dan menyerahkan kehidupannya hanya kepada Engkau. Melalui kesaksian firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama, baik yang dialami oleh Yakub dan juga keturunannya, di tengah kelaparan berat yang mereka alami, Tuhan memeliharanya. Pun juga di dalam sejarah kehidupan Gereja Kristen Jawi Wetan, di masa-masa sulit penjajahan Jepang, Tuhan pun juga tetap menjaga. Sehingga hingga pada saat ini, Gereja Kristen Jawi Wetan bisa ada di bumi Jawa Timur untuk menjadi saksi-saksi Kristus mewujud nyatakan tanda-tanda kerajaan surga.
Pun juga di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami pun juga senantiasa menghayati dan merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa kami rasakan ketika kami berada di tengah-tengah kesulitan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami agar kami tetap setia menyerahkan kehidupan kami, lari dari permasalahan yang ada, menuju hanya kepada Engkau, karena memang Engkau lah sang sumber pertolongan kami yang sejati. Dan secara khusus pada saat ini kami juga berdoa kiranya Tuhan berkenan menguatkan dan juga mempersiapkan hati dan hidup kami untuk bersama-sama akan menerima undangan Tuhan di dalam meja perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Sungguh ya Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami, dosa kesalahan kami, sehingga kami sungguh pantas untuk menerima undangan Tuhan yang mulia tersebut. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami teringat akan saudara-saudara kami yang pun juga sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupannya. Bagi yang sakit kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi yang berada di dalam masa pemulihan atau di dalam proses untuk mengupayakan kesembuhan dari sakit yang dialaminya, Tuhan jaga. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, semangat, sehingga mereka memiliki kepercayaan bahwa Tuhan juga tidak meninggalkan kehidupan mereka. Bagi kehidupan para orang tua kami yang sudah memasuki usia senja, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan mereka damai sejahtera, memberikan mereka kekuatan penghiburan, sehingga di tengah usianya yang semakin senja, di tengah kekuatan fisiknya yang semakin menurun, kasih Tuhan pun nyata atas hidup mereka. Tak lupa kami juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami, dimanapun mereka berada, yang bersekolah, yang mencari sekolah atau pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang menantikan pasangan hidup, yang menantikan buah hati di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Kiranya Tuhan sendiri pun yang berkarya, memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa di tangan Tuhan, masa depan anak-anak kami pasti akan baik adanya. Pun juga pada saat ini ya Tuhan, perkenankan hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan di Gereja Kristen Jawi Wetan khususnya yang ada di Jemaat Genteng. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga milik Tuhan ini, baik di tengah-tengah kehidupan pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Pun juga memberikan berkat melalui setiap usaha pekerjaan yang mereka geluti, sehingga sungguh cinta Tuhan pun juga senantiasa dirasakan dan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga ucapan syukur itulah yang senantiasa mereka naikkan hanya kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, sehingga melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan ini, kami bersama-sama bisa dengan lebih baik lagi dan dengan lebih sungguh untuk mewartakan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pelayanan kami, di mana kami tinggal dan berada. Inilah ya Tuhan, yang menjadi syafaat kami, doa, ucapan syukur dan permohonan kami, yang kesemuanya kami pinta hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Tuhan kasucikna
kagungan kraton surga lan wisesa bakal mulya slaminyo. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari persekutuan keluarga pada saat ini. Tetaplah bersukacita dan senantiasa mengingat firman Tuhan. Setiap manusia itu bisa dan bebas lari dari permasalahan yang ia hadapi. Tetapi ingatlah bahwa sang sumber pertolongan kita yang sejati hanya Allah. Sehingga kalau mau berlari, berlarilah hanya kepadanya. Mari kita bersama-sama akhiri persekutuan kita pada saat ini dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 428 baitnya yang pertama. Bingau sisau Gusti kula puji. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya yang disampaikan melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus, kiranya senantiasa tercurah atas kehidupan jemaat sekalian, kini kekal selamanya. Haleluya. Amin.